ini ada hal yang menarik yang disampaikan lagi-lagi oleh Rismond Hassiholan Sianivar. Dia membandingkan font deskripsi Jokowi dibandingkan dengan lembar pengesahan kampus terbaik di dunia yang masih gunakan mesin ketik elektrik, ya. Menarik ini. Coba kita hubungi Rismond, ya, sambil kita bacakan ini, ya. Halo, halo bro, halo bro Rismond. Halo, udah dengar bang? Baik ya. Sebelum Anda jawab, coba dengarkan ini secara seksama dulu, sebagaimana diberitakan suara.com, ya. Font deskripsi Jokowi dibandingkan lembar pengesahan kampus terbaik di dunia gunakan mesin ketik, ya. Keaslian ijazah milik mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi saat ini masih dipertanyakan. Sejumlah tokoh pun semakin vokal dalam mempertanyakan ijazah tersebut. Salah satunya ahli forensik digital Rismond Hassiholan Sianivar, ya. Ya bang. Melalui akun X resmi miliknya @Sianipar Rismond Sianipar juga menyoroti font atau jenis huruf yang digunakan pada halaman awal skripsi tersebut. Terlihat bahwa skripsi itu menggunakan jenis huruf Times New Roman. Jenis font itu sebelumnya pun menjadi sorotan publik. Kemudian, namun menurut Rismond Sianipar, tahun kelulusan Jokowi kala itu belum tersedia jenis font seperti itu. Di sisi lain, Rismond Sianipar juga mengunggah lembar pengesahan pada skripsi di salah satu kampus terbaik di dunia, yaitu Massachusetts Institute of Technology (MIT). Meskipun sama-sama dibuat pada 1985, tetapi lembar pengesahan skripsi yang dibuat oleh mahasiswa di MIT masih menggunakan mesin ketik. Di MIT 1985 lembar pengesahan masih menggunakan IBM Electric Typewriter. Namun di UGM Joko Widodo sudah menggunakan MS Word yang belum ada tahun 1985. Sudahlah Jokowi, mengaku saja, rakyat tentu memaafkan kok, tulis Rismond Sianipar pada keterangan pada unggahannya. IBM Electric Typewriter sendiri merupakan seri awal mesin ketik elektrik yang diproduksi oleh IBM. Kemudian saat ditelusuri, Times New Roman dijadikan font default di Microsoft Word pada tahun 1993 dengan dirilisnya Word 6.3. Font ini juga disertakan dengan Windows 3.1 pada 1992 sehingga mudah diakses oleh pengguna PC. Font tersebut kemudian menjadi font default di Microsoft Word hingga 2007 saat digantikan oleh Calibri. Unggahan itu pun menuai beragam tanggapan dari publik. Tak sedikit warganet yang masih mencurigai keaslian ijazah Jokowi dan seterusnya dan seterusnya. Ada tanggapan-tanggapan. Oke, kita mau tanya kepada Abang Rismond. Iya bang. Bro, bagaimana bro? Anda kok makin berani aja. Tiba-tiba kampus MIT lah Anda sertakan dalam unggahan di X Anda. Dapat dari mana itu lembar pengesahan di MIT itu, bro? Mereka kan punya ETD kan bang, yang lama-lama biasanya digratisin. Ya. Sampai PDF-nya utuh juga kalau yang lama digratisin oleh MIT. Oh, gitu, ETD bang. Itu Electronic Thesis and Dissertation ya? Dissertation. Itu bang. Jadi dari situ kan bisa kita lihat bahwa dari monospace-nya saja, bentuk dari karakternya saja sangat simple, lengkungannya, terus bahkan kan kalau electric typewriter itu IBM ataupun IBM Electric Typewriter itu kan untuk string adjustment juga belum punya fitur bang, kapasitas. Jadi kalau kita lihat di apanya itu dissertation-nya itu bahwa rata kiri dan rata kanan itu belum punya dia. Jadi enggak otomatis. Memang sangat enggak bang, masih very raw gitu, seperti mesin ketik. Biasa, pada umumnya ya? Kita rata tengah susah juga gitu loh bang untuk menghitung jumlah kata sehingga rata tengah itu rata kanan itu bisa sempurna begitu. Itu di MIT dan banyak juga yang lain. Punyanya Michelle Obama juga tahun 1985 juga kan. Pakai word processor dia sudah Word. Tetapi
sepertinya dia pakai apa namanya Word Perfect atau WordStar, tapi fontnya ya font Courier New yang jamak dipakai saat itu. Gitu. Courier New itu yang tipis itu ya? Iya, yang tipis itu. Tipis dan jarang-jarang gitu ya? Iya, dia monospace kan untuk I dan A itu sama lebarnya. Makanya saat itu kan memang itu yang terjadi. Begitu juga dengan di juga ada University of Massachusetts. Kalau yang tadi kan Bang, yang saya upload di Massachusetts Institute of Technology ya, MIT. Terus di University of Massachusetts juga sama, pakai IBM Electric gitu, rata kanan itu sangat tidak bisa dipenuhi, tidak punya kapabilitas untuk itu, dan monospace dia, jadi ya gitu loh Bang, jarak antar kata ya seragam, dan I dengan A juga lebarnya sama. Itu memang yang terjadi. Ada juga MIT juga atas nama Mamoru Saito juga begitu juga, pakai yaitu teknologi saat itu gitu. Pertanyaannya kan kembali lagi kan, sampai sekarang kan, sampai detik ini UGM nggak bisa menjelaskan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo pakai apa zaman itu. Mereka sendiri pun bingung untuk memberikan jawaban itu kan. Oke, makanya Anda nggak dipanggil-panggil sampai sekarang ya? Nggak tahu juga Bang, mungkin minggu karena depan. Dua lainnya yang sering disebut-sebut kan, Anda, Roy Suryo, Dr. Tifa, mereka sudah dipanggil untuk hari Kamis. Anda belum dapat panggilan ya? Belum Bang, lewat WA pun belum ada. Oke. Gitu. Mungkin minggu depan mungkin Bang. Oke, jadi ini ya, jadi mereka ini yang MIT itu memang kelihatan betul kalau ini mesin ketik gitu ya. Iya Bang, bahkan pada saat itu pun seharusnya ya sudah ada kan IBM XT, AT, terus Apple, itu pun masih langka di MIT sekalipun. Bahkan mereka memilih untuk menggunakan IBM Electric Typewriter kan Bang, meskipun sudah ada kan, meskipun sudah ada word processor seperti Word Perfect maupun WordStar dengan teknologi printer yang dot matrix. Tapi kan saat itu pun bagi mereka mahal juga IBM XT dan IBM AT itu, Advanced Technology, Extended Advanced Technology. Saat itu pun di kalangan mahasiswa MIT pun masih mahal Bang, gitu Bang. Kalaupun ada, sudah ada di teknologi itu, gitu Bang. Udah rupanya ini certified by Noam Chomsky. Ini orang terkenal nih, Noam Chomsky. Tesis supervisornya ya. Anda juga sepertinya kemudian melampirkan yang terkait dengan apa tadi ya? Terkait dengan tadi saya buka tetapi kok tiba-tiba hilang ya. Bentar, tadi sepertinya Anda apa ya tadi ya? Ini bukan apa ya tadi ya? Di X saya Bang. Iya, di X atau di mana tadi ya? Saya lihat gitu. Oke, kayaknya di X juga mungkin ya. Iya Bang. Di X. Oke. Ini menambah keyakinan Anda ya untuk mengatakan 11.000 triliun persen gitu ya? Iya kan Bang, kan memang karena dari catatan evolusi teknologi saat itu masih itu. Bagaimana kita mau menjelaskan teknologi yang belum ada zaman itu, dan bahkan di universitas terbaik saja teknologi MIT itu masih menggunakan IBM Electric Typewriter. Sementara kok bisa di UGM bisa menggunakan teknologi yang sudah sangat advance dengan word processor yang tadi itu rata tengah sempurna, ada bold di situ, terus titik-titiknya itu kan terlalu rapat untuk teknologi mesin ketik. Yang titik-titik yang kosong itu kan produk dari software itu untuk menghasilkan titik-titik yang sangat rapat seperti itu. Jadi memang ya saya nggak menuduh, memang catatan teknologi saat itu ya memang itu masih itu masanya gitu loh Bang. Bro, Anda menyandingkan antara MIT dan kemudian Jokowi punya ya. Iya, Bang. Yang ingin saya tanyakan, ini Anda yang potret sendiri langsung itu ya ini ya?
Enggak, kalau yang ini itu yang saya sandingkan yang dipotret oleh Pak Roy Suryo pada saat 15 April. Oke, Jadi maksud saya ini memang sumbernya bisa dipertanggungjawabkan ya dari UGM ya? Iya Bang, iya dari UGM tanggal 15 April. Nah saya minta dari Pak Roy Suryo karena hasilnya lebih pro dia dari tapi kamera, aneh bukan juga di pakai sini lewat ya. HP. Skripsi tidak ada tanggalnya, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 0 Yogyakarta 000 1985. Tapi ada cap basahnya. Iya Bang. Dan ini pembimbing utama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang katanya belum profesor dia sebenarnya. Dia Karena di prakatanya pakai doktor aja kan Bang. Iya, kadang-kadang bisa dua gelar berbeda gitu loh Bang. Ya kalau mau konsisten ya semuanya sama ya, nggak boleh. Iya Bang. Nah Anda juga mempermasalahkan yang tanda tangan yang dosen pembimbing siapa namanya, Dos Suhendi atau apa itu ya? Yang siapa Bang? Ya dosen siapa yang lembar pengesahannya tanda tangannya beda itu? Apa Anda bukan yang mempermasalahkan? Hasan Simon Hasanu. Iya, Simon Hasanu. Itu siapa? Simon Hasanu itu siapa itu? Ya salah satu dosen di sana saya duga gitu Bang. Ya. Nah di situ kan di X saya bandingkan kan Bang. Ya. Di situ yang sebelah kiri yang saya bilang itu tesis. Terus di situ kan Samuinuddin Baruritu pada saat tanggal 15 April itu bersemangat sekali ingin menunjukkan kepada kami skripsinya beliau kan Pak Samuinuddin Baruritu datang sendiri ke depan meja kami. Nah itulah yang sebelah kiri. Nah di situ ada tanda tangan dosen pembimbing Hasanu Simon SU. Cuma satu tanda tangannya, dosen pembimbingnya saja, tidak ada penguji maupun dekan. Nah kalau yang satunya itu dari video kiriman seorang teman, dari video dari perpustakaan UGM juga di situ atas nama Arman dengan dosen pembimbingnya Insinyur Hasanu Simon SU, dan berbeda sama sekali. Itu seperti yang saya tadi lihat ya gambarnya di mana, saya lihat tadi ya. Bang, yang terakhir Bang. Oh X terakhir ya. Coba nanti X terakhirnya Rismon itu. Oh jadi X terakhir ya. Iya. Nah di situ sebelah kanan atas nama Suarman, tetapi dosen pembimbingnya sama Insinyur Hasanu Simon SU. Tapi tanda tangannya kan jauh sekali berbeda. Ini nggak ada kaitannya sama skripsi Jokowi, tetapi Anda hanya mengatakan ada ya tadi ya, artinya untuk memperkuat ini, kemudian tiba-tiba banyak sekali yang orang kemudian mereproduksi iya Bang. Gitu ya. Di samping yang tadi saya bilang itu perbedaan satu nama tapi beda tanda tangan, kan sering saya bilang juga bahwa yang atas nama Sri Dominingsi, Sigit Hartwinarto, Edi Trianto, Lembah Edianto itu kosong semua Bang, Times New Roman, dan isinya kosong lembar pengesahan itu, nggak ada tanda tangan sama sekali. Oke, gitu. ini ada yang ini ya diperlihatkan bahwa siapa namanya Hasan apa gitu ya? Hasanu Simon. Hasanu Simon. Ya, itu kan di situ Bang bisa lihat kan secara kasat mata kan berbeda sama sekali itu. Nah itulah makanya saya minta ya Barizkrim kalau mau meneliti ya sekalian teliti ini. Gitu loh, siapapun yang memalsukan dokumen ini, yang memforgery dokumen lembar-lembar pengesahan ini ya tangkap gitu loh. Ya di dalam internal UGM yang pasti ini yang melakukannya gitu loh Bang. Kan supaya apa? Penggiringan lagi bahwa teknologi saat itu sudah seperti itu loh. Cantiknya. Artinya yang lain juga seperti itu gitu kan. Tapi mereka lupa ternyata tanda tangannya tidak konsisten, jauh sekali berbeda gitu loh Bang. Oke, luar biasa ya. Yang jelas sampai sekarang belum ada panggilan untuk saudara Rismon Sianipar ini ya. Belum Bang. Padahal udah pengen dipanggil ini. Anda kan nafsu sekali ya pengen dipanggil. Orang lain deg-degan, Anda kok malah pengen dipanggil. Apa salah saya gitu loh menganalisa ilmiah gitu. Memang tugas
peneliti yang menganalisa dong gitu loh. Apa salah saya? Coba di mata kalian. Saya ingin tahu juga dari pertanyaan para penyidik itu. Gitu loh. Ya kan Bang? Iya. Ya mungkin karena pernyataan Anda yang mengatakan kayak tadi, sudahlah Jokowi ngaku aja dan lain sebagainya. Dianggap wah ini pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Ya tapi kalau Anda memang punya keyakinan ilmiah bahwa hasil penelitian Anda itu tidak mungkin dicetak atau dibuat tahun 85, ya mau diapain lagi ya? Iya Bang, dan dokumen forgery ini loh Bang oleh pihak internal UGM, siapapun oknum tersebut, ya kan? Kok bisa lulus Rido Miningsih, Sigit Hadwinarto, Edi Prianto, Lembah Hedianto itu kosong dan dicetak pakai Times New Roman juga dan kosong Bang. Itu siapa itu? Ini orang-orang yang dibandingkan ya? Iya, orang-orang yang dibandingkan gitu loh Bang, yang sempat videonya saya terima. Ya. Salah satunya adalah Sigit Hadwinarto, itu mantan Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan dia seorang profesor di Universitas Mula Warman di Kalimantan Timur, gitu loh Bang. Dan komisaris juga pernah PT Inalum, komisaris juga PT Pupuk Kaltim gitu loh Bang. Nah kan nggak mungkin ini kalau nggak direproduksi untuk menyesuaikan skripsi Joko Widodo, lembar pesannya itu, kan nggak mungkin kosong begini bisa lulus dari UGM Bang. Satu pun tanda tangan nggak ada di lembar pengesahan skripsinya itu, satu pun. Dan semuanya pakai Times New Roman gitu ya? Semua pakai Times New Roman Bang. Oke. Gitu, dengan teknologi cetak yang sudah bukan dot matrix. Gitu loh. Kan ini kalau Barreskrim mau menindaklanjuti ini, ya tangkap orang-orang yang melakukan dokumen forgery ini. Jadi Anda yakin bahwa ada kegiatan reproduksi terhadap skripsi-skripsi itu ya? Iya Bang. Karena apa? Ya kalau nggak direproduksi nggak mungkin pertama kosong. Ya. Yang kedua nggak mungkin dia pakai teknologi font yang sudah sangat modern. Pasti dia masih pakai mesin ketik seperti masih pada umumnya saat itu. Ya kan? Dan yang paling fatal adalah nggak ada tanda tangan sama sekali, Bang, kosong. Kok bisa jadi skripsi? Itu loh, makanya Barreskrim terjun itu memeriksa itu, pasti ada dokumen forgery di dalam internal UGM. Dokumen apa? Dokumen apa? Forgery, pemalsuan dokumen kan Bang. Ini kelihatan ini bahwa lembar pengesahan skripsi yang sesungguhnya ya bukan ini, disobek, diganti sehingga sama dengan apa yang ada di skripsi lembar pengesahan skripsi Joko Widodo gitu loh Bang. Oke, menurut Anda ya itu sengaja direproduksi agar sama dengan lembar pengesahannya Jokowi gitu ya? Iya Bang, bahwa teknologi sama saat itu sudah seperti itu loh gitu. Dan pada saat di 15 April mereka meyakinkan kami bahwa ini loh pitanya dari Perdana gitu. Ada pita kuning atau merah itu pemisahnya itu kan Bang. Yeah. Nah, tapi apa yang saya lihat tampak dari secara sekilas saja, kok pitanya seperti baru gitu. Padahal harusnya udah 40 tahun. Iya. Usia 40 tahun tapi masih seperti baru gitu loh Bang. Bahwa mereka menunjukkan ini dari Perdana katanya gitu. Bukan kalau Barreskrim ya benar-benar bekerja secara profesional dan jujur, ya tangkap orang-orang ini. Gitu. Siapapun mereka di dalam UGM harus ditangkap gitu. Ini dokumen forgery ini. Gitu. Ada nggak Anda melihat kemungkinan ya kalau ijazah itu, tapi ijazah juga menggunakan Times New Roman ya? Sekilas kan Bang kalau pakai cetakan kan memang seperti Times New Roman, tetapi ada fitur digital yang tidak dimiliki versi analog gitu loh Bang. Kalau versi digital tuh lengkungannya cantik Bang, dan ekornya itu lengkungannya tipis cantik gitu, khususnya kayak S, Z itu di buntutnya itu bener-bener tipis. Dan ini versi digital yang Jokowi ini. Kalau yang saya amati secara pencocokan string, iya Bang, versi digital gitu. Bukan versi analog ya? Tetapi kembali lagi lah Bang ya, yang disebar
nanti ada yang ini. Ya. Paling tidak yang disebar melalui 3 momen ya. Disebar oleh Dian Sandi, oleh Sigit Sunarta dan dalam reuni ya. Yang kedua kan sudah kita praktekkan tuh Bang, bahwa lintasan dari stempel itu kan tidak ada kanal rednya kan, udah kita praktekkan di situ. Terus yang saya amati juga berikutnya bahwa foto yang ada di situ ya, itu too beautiful for analog foto pada zaman itu. Oke. Itu dari garis-garis rahang wajah itu sangat tegas, itu produk dari teknologi digital tuh Bang fotonya. Oke, bukan analog ya? Bukan Bang. Oke. Luar biasa ya. Jadi bro, kelihatannya terus-menerus mengeluarkan bukti-bukti saintifik Anda ya setiap saat. Tanda tangan lah, lembar pengesahan perbandingan lah, dan lain sebagainya ya. Ya mudah-mudahan lah kita mendapatkan kebenaran ya. Kita kan tidak sedang cari pembenaran, tapi kita mencari kebenaran. Kebenaran ya kita cari ya. Kebenaran. Tetapi tadi itulah Bang, pesan saya sekali lagi kepada Bareskrim, yaitu ditindaklanjuti itu. Itu jangan terima saja, oh ini skripsinya si ini, si X, si Y, si Z. Sementara isinya seperti itu, kosong. Oke. Tentu harus cerdas dong Bareskrim. Jangan-jangan berpikir sebagai penyidik, jangan-jangan ini sudah dokumen forgery semua untuk menyeragamkan kan, harus berpikir begitu. Jadi mass production jadi. Iya Bang, untuk penyesuaian semua menjadi cover kan Bang, cover up gitu. Termasuk ijazahnya juga kemungkinan penyesuaian juga ya diduga gitu ya. Iya Bang, tapi sebenarnya kalau Bareskrim uji profesional ya terlalu mudah untuk diuji. Karena mereka yang pegang ya uji tinta dan uji segala macam, uji teknologi terlalu mudah sih untuk bagi mereka kalau mau jujur Bang. Yang jelas kelihatannya Jokowi tidak takut menunjukkan ijazahnya kepada penyidik ya, kepada SEP gitu ya, kepada siapa lagi, kepada wartawan, mungkin juga pada kuasa hukumnya, tapi kelihatan agak khawatir kalau tunjukkan kepada Anda. Terutama kepada publik gitu loh. Iya. Pengakut Bareskrim sendiri pun takut menunjukkan barang bukti yang mereka pegang kepada publik. Kan aneh. Kan gitu. Biasanya barang bukti dipertontonkan sama mereka di acara kriminal atau pidana lainnya. Gitu. Ini kok sampai sekarang nggak ada satupun penyidik atau dirtipidumnya mengatakan ini loh apanya skripsi yang sudah kami uji, ini dia bentuknya gitu. Ya paling nggak di shoot secara close up, tapi ya minimum ada lah gambaran bagi rakyat bahwa mereka benar-benar pegang ijazah Joko Widodo. Kan sampai sekarang nggak ada, kan konyol, nanti publik nggak tahu apa ijazah apa yang dipegang, bentuknya apa, wujudnya apa yang dipegang oleh Bareskrim. Tiba-tiba nanti ada pengumuman hasil. Dan itu otentik pula hasilnya, kan bingung rakyat jadinya Bang. Jadi barang goib masih sampai sekarang ya kelihatannya ya. Iya sampai sekarang barang goib Bang. Abang sendiri nggak paham kan, sampai siapapun publik di Indonesia ini nggak tahu, karena yang ada terekspos di 3 momen itu ternyata disangkal juga kan bahwa itu bukan dari Joko Widodo oleh pengacaranya Jokowi. Iya. Itu Bang. Dan dia menunjukkan seperti ada teka-teki. Nanti sebentar lagi. Jangan-jangan sedang ya tadi mungkin dugaan ya, sedang diproduksi atau sedang diuji di laboratorium forensik, sudah identik atau belum gitu ya. Jangan-jangan. Ya kalau kita ketawa-ketawa kan kita tetap menghargai azas praduga tak bersalah ya, tetapi memang tidak boleh juga menutupi kebohongan atas azas praduga tak bersalah tersebut, apalagi penegak hukum ya. Jadi penegak hukum harus betul-betul profesional dan mempertimbangkan minimal Anda lah sebagai orang yang paham mengenai seluk-beluk Times New Roman dan sejarahnya, serta huruf cantik dan tidaknya, analog atau digital gitu. Alah, orang Bareskrim sudah banyak itu Bang. Masalahnya mau jujur atau enggak. Melihat sekilas saja kalau mereka pegang itu ijazah Joko Widodo, lihat dari fotonya saja sudah paham itu fotonya ini foto digital atau analog tahun 1985-an, kan nggak mungkin kontras antara latar dengan bentuk wajah itu Bang. Itu kan blur itu.
Jadi tepi-tepinya itu kan samar dia. Kalau teknologi digital kan ada teknologi kontras dan lainnya. Jadi ya, saya kan tidak mengatakan mereka tidak bisa, tapi masalahnya soal public trust gitu kan, kepercayaan publik kan. Iya bang. Makanya harus melibatkan orang-orang independen kan begitu. Iya, apa sih susahnya menyembah apa tadi abang bilang tim pencari fakta kan bang? TPF, tim pencari fakta ya. Tim pencari fakta, di situ ahli-ahli independen dari sejumlah universitas, kalau bisa bahkan dari Singapura atau dari negara-negara tetangga. Jadi confirm gitu loh. Tapi kalau ini mereka ada di ruang mereka sendiri dan wujudnya pun publik nggak tahu wujud apa yang mereka periksa, dan tiba-tiba nanti keluar pula pengumuman otentik kan. Nanti kita. Anda bisa terduduk nanti ya. Wah, langsung kaget gitu tiba-tiba langsung otentik. Dari mana otentiknya? Pokoknya itu otentik. Soal alasan nggak penting, yang penting otentik. Nah nanti jadi keluarannya jadi lulusan anak SD dong statementnya. Yang penting otentik, sudah percaya sama kami kan enggak? Nggak bisa seperti itu bang kalau di publik. Tapi memang ya kalau saya membuat semacam polling di sini, saya tanyakan apakah Anda yakin Polri bertindak netral dalam mengusut ijazah Jokowi? Ada 103 yang yang mengisi polling ini dan mengatakan netral itu cuma 7%, sementara tidak netral 93%. Memang jauh sekali ya. Jadi paling tidak ada 93.000 lebih yang mengatakan tidak netral itu dari 103.000 yang mengisi polling itu. Memang masalah polisi kan public trust kan bang. Saya selalu ungkapkan di kasus Jessica Wongso, mereka memanipulasi barang bukti digital itu komputer forensik Bareskrim Polri itu. Kalau enggak, kalau saya salah tangkap saya hari ini juga saya datang. Kalau ditersangkakan saya hari ini juga saya datang gitu. Oh ya, ini itu di catatan metadatanya. Ya ini saya lihat ya, baru terbuka nih datanya ya. Ini memang dibandingkan antara skripsi yang katanya skripsi tapi tesis oleh siapa itu? Si Toa itu siapa? Barorito bang, Saminuddin Barorito. Barorito itu ya. Kemudian dengan Suharman ya. Kalau dengan Suharman sama-sama dosen pembimbingnya adalah Insinyur Hasanus Simon SU. Tapi jauh banget ini anunya tanda tangannya. Nah itulah bang, berani enggak? Kan dari sini menjadi indikasi bahwa terjadinya dokumen forgery ini UGM gitu loh. Ya harusnya Bareskrim harus menelisik lebih dalam apa motifnya ini gitu loh. Enggak Bareskrim gitu loh. Ya kan berikutnya yang tadi itu Sigit Harwinarta, Lembah Idianto, terus yang lain-lain itu kenapa kosong? Kan mereka juga pernah sekolah. Iya. Polisi-polisinya kan nggak mungkin lembar pengesahan skripsi kosong. Kalau yang Suharman ini 29 Desember 1946 berisi semua nih. Ya, Insinyur Hasanu, kemudian Insinyur Subianto, Insinyur Haryanto itu ngisi tanda tangan semua. Tapi yang tahun 85 yang barengan barengan ini nggak ada yang tanda tangan. Cuma dosen pembimbing doang, dewan pengujinya enggak ada. Bahkan dekannya juga tidak ada tanda tangan, lalu tidak ada cap basahnya. Iya, dan itu dengan semangat loh. Dia tunjukkan. Baru itu tanggal 15 April itu semangat banget, bergairah sampai datang ke depan meja kami untuk menunjukkan skripsinya gitu bahwa ini sama loh dengan punya Joko Widodo. Jadi ini memang kami cetak di perdana gitu loh. Mereka dia mau meyakinkan kami seperti itu bang. Dan kalau kita mau cek perdananya sudah selesai gitu ya? Iya, maksud mereka begitu bang. Tapi kan nggak segampang itu. Bro, ini ya, yang skripsi tahun 86 ini Times New Roman atau bukan ya? Times New Roman bang. Nah itu juga saya curigai adalah dokumen forgery gitu loh bang. Bahwa zaman itu sudah seperti ini loh semua gitu loh bang, ingin memengaruhi penilaian saya dan Pak Roy dan lainnya bahwa saat itu ya udah seperti ini gitu loh bang. Kita juga nggak paham ini siapa yang otentik di tanda tangan
Pak Hasanus Simon ini jangan-jangan dua-dua juga forgery. Oke, bukan tanda tangan asli semua jangan-jangan ya? Iya bang. Oh, gitu jadi bang. dia ingin menunjukkan bahwa tahun 86 pun begitu juga hurufnya ya? Iya. Tetapi bang. kemudian Gitu. tiba-tiba kedapatan tuh tanda tangannya berbeda itu yang Insinyur Hasanus Simon ya? Berbeda, itu loh, sangat berbeda itu loh bang. Itu bang. Oke. Dan kalau misalnya Anda katakan ini adalah reproduksi ya capnya pun baru dibikin jangan-jangan. Iya bang, jadi ini Cap basahnya. repro semua ini bang untuk menyesuaikan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo yang sangat modern itu. Karena kalau memang ya kalau natural Joko Widodo lulus ya harusnya lembar pengesahan skripsi ya pakai mesin ketik seperti teknologi saat itu. Oke, kalau begitu luar biasa ya. Artinya ini tergolong masif, terstruktur dan sistematis. Iya bang, apa sih susahnya bang untuk misalnya satu angkatan misalnya 50 skripsi dicabutin semua direpro, kan nggak terlalu upaya yang terlalu banget kan untuk ya ini sekali lagi ini analisis berdasarkan data-data saintifik yang Anda peroleh ya, data-data ilmiah yang Anda peroleh. Iya. Jangan kemudian tiba-tiba wah ini pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Masa orang tidak bisa mengulas ya? Padahal MK sudah mengatakan tidak bisa itu yang namanya pejabat publik mengadukan rakyat yang sedang mengkritik atau sedang mengulas. Oke, apalagi yang ingin Anda sampaikan, Dr. Rismond yang diragukan S2 dan S3-nya di Jepang? Ya kembali lagi bahwa. Tapi sorry. Saya sebelumnya saya tanya ya, Anda itu ikut wisuda S2 nggak? Kan gini, saya tahu kalau di luar negeri, ketika kita kuliah, kadang-kadang S2 itu kita skip aja, kita nggak ikut inaugurasi, nggak ikut apa, karena kita langsung lompat S3, tapi kita berhak untuk dapat S2-nya gitu. Nah, Anda ikut inaugurasinya nggak waktu S2 itu? Dapat sih bang, dua-dua itu, cuma kan biasanya upacaranya ya very simple sih, pakai jas aja selesai gitu bang. Oh, jadi dua-duanya ikut ya, S2 ikut, S3 ikut. Iya di gedung pertemuan gitu kan, ya pakai jas aja udah gitu biasanya. Very simple apalah upacara gitu. Oke, karena Anda gitu. Karena Anda tidak gabung dengan mahasiswa S1 barangkali ya. Itu. Kalau S1 mungkin beda bang ya. Iya, dia banyak ada graduation day-nya yang gini-gini lah ya, yang selebrasinya luar biasa. Tapi kalau S2, S3 biasanya, apalagi S3 kadang-kadang sepi-sepi aja kadang-kadang ya. Sepi-sepi aja bang, nggak terlalu diselebrasi. Oke, tapi Anda mengikuti inaugurasinya ya, dan juga memiliki ijazah S2-nya ya? Ya, memang semua bang, transkrip nilai, tesis, Oke, nggak apa-apa. Kalaupun tidak, itu kadang-kadang tadi yang saya bilang, orang langsung apa ya istilahnya, langsung lompat ke PhD gitu. Lalu ada nggak yang bisa langsung? Ada juga kan langsung lompat itu kan, S2-nya dia dilewati karena dianggap sudah adequate, memadai, sudah selesai gitu. Bisa juga seperti itu bang. Itu kan kayak begini, direkomend oleh sensei kita, ya udahlah lo ngambil sekalian aja mata kuliah apa namanya S2, sekalian kau dapat S2 kan gitu bang. Iya. Jadi untuk fondasi, untuk mata kuliah untuk tingkat doktoral kan, seperti advance non-linear system kayak gitu. Jadi ya sekalian aja lah. Meskipun memang standarnya ya karena bahasa Jepang ya kita dikasih gitu loh bang sama dosennya, dikasih karena memang ya bahasa pengantarnya bahasa Jepang, mereka tahu bahwa ya dikasih lah nilainya gitu loh bang. Iyalah, kalau mereka strict itu kita nggak ada yang lulus jadinya karena bahasanya kan beda banget. Gitu. Iya bang, beda banget gitu loh bahasanya, apalagi pengantarnya juga bahasa teksnya juga perlu full dengan kanji kan. Iya. Full dengan apa yang nggak paham sama sekali, bahkan kadang waktu menempuh itu jadi nyesel juga, kenapa perlu ke sini, harusnya ke ini aja kayak lagi. Iya. Tetapi ya dalam bahasa dari segi keilmuan Anda tetap bisa dipertanggungjawabkan ya. Yang paling penting. Iya bang. Oke, silakan bro, closing statement.
closing statementnya ya, Baris Krim profesional dan masyarakat juga terbuka. Ini bukan apa namanya personal thing kepada Pak Joko Widodo. Tetapi kan pertanyaan-pertanyaan kita yang harusnya ya, pertanyaan khususnya kajian ilmiah yang kaitannya dengan teknologi evolution, itu harus dijawab oleh UGM. Tapi sampai saat ini juga nggak ada kan jawaban itu. Mereka punya banyak ahli di UGM, tapi tidak bisa menjawab. Paling tidak sampai detik ini, kenapa itu ada seperti itu? Lembar pengesahan yang jauh melampaui waktunya, yang menggunakan prosesor yang sudah sangat advance dengan rata tengah yang sempurna dan karakternya sangat indah. Dan kalau kita rekonstruksi pun sekarang ya masih seperti itu tampilannya, Bang. Iya. Ketika kita rekonstruksi pakai Microsoft Word, yang ada di lembar pengesahan Pak Joko Widodo itu sama, gitu loh. Cantiknya ya sama dengan apa yang di Pak Joko Widodo, itu kan masuk akal, gitu loh. Nah, ini kan pembelajaran untuk kita semua bahwa catatan teknologi, evolusi teknologi itu nggak bisa kita bohongi. Nggak bisa, ini bukan masalah kepercayaan, ini catatan. Iya. Catatan yang resmi di Microsoft Word sejak 1992. Mereka mengembangkan OpenType dan TrueType, itu mereka beli license-nya, mereka kembangkan Microsoft dengan Adobe, terus mereka kembangkan digital font untuk Times New Roman menggunakan kurva yang namanya kurva Bezier, kurva matematika yang membuat lengkungan itu indah. Itu kan catatan mereka. Karena apa? Saat itu sangat fenomenal itu, Bang, font secantik itu. Makanya menjadi font default dia. Ketika Windows 3.1 itu dikeluarkan, maka begitu dibuka new dokumen, dia langsung Times New Roman, karena itu achievement, technological achievement yang sangat luar biasa saat itu. Menciptakan font secantik itu. Gitu, Bang. Dikembangkan oleh Adobe dan Microsoft, sehingga PostScript berikutnya, teknologi PostScript kan lahir dari mereka juga untuk percetakan elektronik yang besar-besar itu. Teknologi PostScript lahir dari situ juga, yang dikembangkan oleh Microsoft dan Adobe itu. Itu, Bang. Dan itu tahun di Indonesia? Ya kalau di sana ya tahun 92, ya mungkin optimisnya tahun 95 lah di sini baca mak, Bang. Apalagi kan UGM Universitas Deso kan. Kan saat itu kan pasti lebih dahulu lah di Jakarta, Bandung, baru ke Jogja kan. Gitu, Bang. Bro, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan Anda mendapatkan panggilan seperti yang Anda inginkan, sehingga Anda bisa menyampaikan sesuatu yang ingin Anda sampaikan di situ. Makasih, Bro. Selamat malam. Iya, Bang. Makasih, Bang. Selamat malam, Bang. Ya, saudara sekalian, ada dua hal yang disampaikan Rismond ya dalam kesempatan ini. Adalah dia bandingkan lembar pengesahan skripsi Jokowi dengan kampus terbaik dunia MIT yang masih menggunakan mesin ketik elektrik. Sementara yang di Jokowi ini menggunakan MS Word Times New Roman yang melampaui zamannya. Yang kedua adalah lembar pengesahan rekan-rekan Jokowi yang dipertunjukkan itu, termasuk yang ada salah tulisan tesis itu, menggunakan Times New Roman semua, 86 yang angkatan 86 Times New Roman juga, untuk membuktikan bahwa memang segitu semua lembar pengesahan ya, dalam tanda kutip. Lalu tetapi tidak ada tanda tangannya. Lalu ada tadi tanda tangan yang sama Hasanus Simon, beda tanda tangannya. Jadi tiga itu yang kita bisa sampaikan ya. Ada sekali lagi perbandingan dengan MIT yang masih menggunakan mesin ketik elektrik pada tahun 85. Yang kedua adalah ada tanda tangan yang berbeda dengan atas nama Hasanus Simon itu. Kemudian yang ketiga itu soal tidak adanya tanda tangan pengesahan ya dari dosen pengujinya. Tidak ada tanda tangan. Karena kalau ada tanda tangan berarti masih kalau misalnya betul ya, kecurigaan ini reproduksi, kalau ada tanda tangannya maka you can imagine lah semakin banyak orang yang harus dilibatkan atau semakin banyak yang harus di-fake-kan dalam hal tanda tangan misalnya.
Begitu Sobat RH sekalian ya. Coba kita sedikit bacakan komentar Sobat RH terkait dengan isu ini ya. Kemudian Refli Harun udah mulai lesu mewawancarai di si Rismond. Pertama sudah mulai ragu atas pengakuan si Rismond sebagai doktor. Kok lesu sih? Nggak ada lesunya ya. Saya berusaha menyelami apa yang disampaikan Rismond sebagai sebuah informasi terbaru. Nah, informasi terbarunya tuh 3 tadi yang saya bilang ya, yang belum saya bahas. Sekali lagi, 1, perbandingan antara skripsi, lembar pengesahan skripsi Jokowi dan MIT, itu 1 ya. Yang kedua, semua yang dijadikan pembanding itu tidak ada tanda tangan dewan pengujinya. Bahkan tidak ada tanda tangan dekannya tadi. Nah yang ketiga itu ada lembar pengesahan skripsi 85 dan 86. 85 teman Jokowi, 86 kehutanan juga. Yang tanda tangan dosennya berbeda jauh sekali atas nama Hasanul Simon. Nah saudara sekalian, itulah temuan terbaru hasil wawancara dengan Simon. Dengan Rismond. Hasil Hollansianipar ya. Jadi kalau saya tadi agak mikir, saya sedang mengkonstruksikan apa yang baru. Nah yang baru itulah, karena biar Sobat RH sekalian mudah untuk mencernanya. Oh itu ternyata yang terbarunya ya. 3 hal itu begitu ya. Kemudian apa lagi? Yang di Singapura gimana? Nanti kita tanyakan lagi ya. Kemudian Profesor Tono juga bilang tahun 85 belum ada huruf Times New Roman. Kemudian please clarify reply email from Yamaguchi University to Joshua Sinambela. Saya kira itu it is not my business ya, karena Rismond sendiri yang tentu dia bertanggung jawab ya. Paten Dr. Rismond tercatat di Japan Patent dari Universitas Yamaguchi, apalagi begitu ya. Kemudian lagi semangat Pak Rismond, kami bersama kebenaran berbasis data. Jadi kalau kalian mempermasalahkan S2 Rismond itu lucu banget. Kenapa? Pertama dia sudah S2 di UGM, kedua dia tuh PhD dari Yamaguchi University. Nah biasanya Sobat RH sekalian, kadang-kadang orang bisa langsung S3 lompat, tetapi ngambil S2 lagi juga bisa. Jadi kalaupun misalnya ya, kalau saya mengatakan Rismond tidak ada S2-nya, nggak ada masalah. Karena dia sudah S2 di UGM dan dia punya PhD. Gitu loh. Tapi tadi dia katakan dia juga menempuh S2. Karena itu langsung gitu loh. Bukan ada penerimaan stop dulu. Lalu itu seperti juga kakak ipar saya juga begitu, langsung. Jadi dia 86 berangkat ke Amerika Serikat, kemudian tahun 92 balik, tapi langsung dia. Jadi gelar langsung PhD, jadi dapat MSc PhD. Bukan lagi misalnya daftar lagi dan lain sebagainya. Cuma memang tadi kadang-kadang S2-nya tidak ada graduation day-nya. Ya cuman sekedar aja sertifikat atau apa gitu. Karena ujung-ujungnya yang diutamakan ya tentu PhD-nya. Jadi aneh sekali kalau orang mempermasalahkan S2 sementara dia memegang PhD dari universitas itu dan sudah ada S2 dari Universitas Gadjah Mada juga. Begitu Sobat RH sekalian ya. Apalagi yang ingin saya share dalam kesempatan ini. Saya kira itu saja ya. Dan kedua saya juga butuh istirahat. Karena sepanjang hari ini saya telah mewawancarai banyak orang dengan durasi yang lumayan lama semua. Begitu ya saudara sekalian. Jadi kalau ada lesu sedikit dimaklumilah ya. Karena tenaga juga terbatas ya kan. Makin lama makin tua kita. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.